Halo jemaat semua, hari ini kita mau diskusi tentang gereja. Nah, apalagi anak muda dan juga mungkin Bapak Ibu yang mengikuti tayangan ini bisa belajar bersama-sama dengan Bapak Pendeta Sumardi pada malam hari ini. Halo Boksu. Halo. Halo Guru. Halo. Iya. Nah, kita mau tahu nih Boksu tentang arti gereja ya untuk kita semuanya gitu. Ada pengalaman Iya. Guru gereja? Betul. Jadi kalau kita lihat di zaman sekarang ya Pak ya, apalagi setelah pandemi gitu, banyak orang yang sudah tidak mengerti mungkin arti dari gereja itu Iya, sendiri. lebih nyaman di rumah Iya, online ya Gur. Online di rumah dan tidak datang ke gereja lagi ya. Gitu. Iya. Ya, memang ini satu fenomena yang semakin lama semakin artinya kelihatan bahwa ada banyak orang-orang yang mengaku Kristen pun sudah tidak mau ke gereja. Nah, terlebih lagi juga banyak orang yang meninggalkan gereja, yang suka kita sebut sebagai unchurched ya, orang yang tak bergereja. Tinggalkan gereja gitu Boksu ya? Benar. Bahkan kadang-kadang orang yang sering ke gereja pun nggak ngerti apa sebenarnya gereja itu. Jadi itulah perlunya pengajaran tentang apa itu gereja bagi semua orang percaya. Ya. Jadi Evi sendiri mengerti apa itu gereja? Ya kebetulan sedikit aja ya Boksu. Tapi kita mau sama-sama belajar nih, mungkin Boksu bisa tambah apa tuh arti gereja gitu Boksu. Ya sebetulnya arti gereja ini sering sih kita sebut, kita dengar melalui khotbah-khotbah ya yang sering disebut tapi jarang orang mau menyimak dengan baik ya. Gereja kan sering disebut sebagai eklesia ya. Itu definisi yang sering dipakai. Artinya berbicara satu komunitas yang dipanggil ya, dipanggil keluar dari kegelapan ya, diselamatkan oleh Tuhan ya, kemudian utus lagi ke dunia untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi. Ya, secara sederhana sebenarnya seperti itu. Sekalipun gereja dalam prakteknya nanti memang tidak bisa terlepas dari bangunan ya, dari organisasi, tetapi secara hakiki arti gereja itu seperti itu, komunitas yang dipanggil oleh Kristus, diselamatkan, kemudian diutus kembali ke dalam dunia untuk menjadi saksi lah, menjadi terang begitu. Gimana? Kalau komunitas yang diselamatkan, diutus gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana dengan keadaan gereja sekarang ini yang mungkin mereka tidak ada di satu komunitas gitu Pak. Mungkin nyamannya ke gereja yang sana dengan internetnya dan kadang juga ke gereja asalnya sendiri Kemana aja gitu. ya? Kemana aja gitu. Banyak kita dengar gereja jalan-jalan ya. Iya, Gitu. GKJJ. Nah, itu bagaimana Pak? Ya, sebenarnya gereja itu ada dua pengertian ya. Secara sederhana, gereja itu berarti ada gereja lokal. Ya, gereja lokal berarti dibatasi komunitas tertentu. Tapi juga yang bisa kelihatan, ini seperti umpamanya gereja kita, ya GMI Jakarta Pusat, ya GMI Jakarta Pusat nih. Ada gedungnya, ada komunitasnya, ya kan? Itu gereja lokal. Tetapi gereja memang juga bisa dalam pengertian universal. Jadi orang-orang yang percaya Tuhan Yesus seperti komunitas tadi yang dipanggil, apapun denominasinya itu gereja, ya kan? Jadi ada dua pemahaman ini. Nah, tetapi bagaimana kita bisa sebagai orang percaya itu bertumbuh, yang nggak bisa hanya memahami gereja universal, ya kan? Dia harus ada tertanam dalam sebuah gereja, ya, yang disebut dengan gereja lokal seperti itu, ya. Jadi kalau kalian enggak GKJJ kan? Ya puji Tuhan enggak ya Puji Gur. Tuhan ada komunitasnya ya gitu. Iya. Nah terus Boksu kalau dibilang gereja itu kan kita jemaatnya kan ya. Bangunannya oke lah ya kalau ada bangunannya juga. Tapi gereja yang menurut Boksu yang diidam-idamkan atau yang yang dibilang sebuah gereja itu, apakah mesti ada musiknya, harus ada ber-AC atau jemaatnya yang banyak gitu nggak Boksu seperti itu?
Ya memang mungkin kalau kita berbicara itu kita berbicara tentang fungsi gereja ya. Jadi fungsi gereja. Memang ketika kita bicara fungsi, nah ini sebenarnya ya kalau kita bicara tentang gereja ini ada sebenarnya pergeseran nilai sebetulnya. Jadi dari nilai yang sifatnya sebenarnya rohani, mulia gitu ya, geser kepada nilai-nilai yang duniawi jadinya. Ya, memang saya mungkin tidak jelaskan detail satu persatu, tapi saya sebut beberapa saja ya. Fungsi gereja itu kan memang untuk beribadah kan? Iya. Iya kan? Beribadah. Nah, beribadah itu banyak orang apa istilahnya ya? Mengidentikan ibadah itu berarti tempat yang hingar-bingar, banyak pemusik, penyanyinya hebat-hebat, ya kan? Padahal esensi dari ibadah itu sendiri bukan itu. Tetapi ibadah atau penyembahan atau apa yang kita sebut itu banyak ibadah minggu sebenarnya adalah lebih kepada apa? Kita datang kepada Tuhan untuk mengalami apa? Dialog. Ya. Jadi ibadah bukan hanya terletak kepada lengkap enggaknya alat-alat untuk menyanyi, alat-alat fasilitas-fasilitas itu, tetapi bagaimana setiap orang datang ya itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu penyembahan. Yang penyembahan yang benar itu bagaimana? Ya penyembahan itu nanti mengubah siapa saja yang menyembah Tuhan. Jadi kalau kita menyembah Tuhan, kita akan mengalami perubahan juga dalam kehidupan kita. Jadi fungsi gereja memang untuk penyembahan. Nah, tapi gereja bukan hanya tempat untuk kasarnya ibadah atau menyembah saja. Karena kalau orang begitu ya sudah selesai sudah ya. Iya. Datang pergi. Tuh. Fungsi gereja juga untuk pengajaran. Nah ini makanya kadang banyak orang di gereja itu nggak mau belajar. Ya, Evi sudah berapa lama jadi Kristen? Beberapa ya. Ya. Udah lama kayaknya waktu. Udah belajar apa saja? Ya kan? Agus sudah berapa lama jadi Kristen? Kalau sekarang saya 31 tahun, mungkin berapa ya 20 tahun. 20 tahun ya, sudah belajar apa saja. Atau yang simpel lah. Iya. Ya bahan ajar di gereja kan yang utama kan Alkitab. Ya Alkitab. Sudah berapa kali selesai baca Alkitab? Utuh ya, bukan Kejadian langsung Wahyu. Nggak boleh lompat-lompat. Sudah berapa kali? Ya ini maksud saya ada begitu banyak, ini Evi susah jawabnya saya langsung potong aja. Iya. Ada begitu banyak orang bertahun-tahun jadi Kristen tapi nggak belajar. Betul. Padahal fungsi gereja itu apa? Mengajar. Iya. Ya, ada pengajaran, maka di gereja termasuk di gereja kita ada banyak sebetulnya hal yang kita bisa ikuti tentang pengajaran itu. Nah, selain fungsi pengajaran apa? Itu persekutuan. Nah, fellowship itu. Jadi di gereja maka tidak hanya ibadah, datang pulang. Nah ada banyak orang mencari gereja-gereja besar ya datang pulang, nggak kenal. Yang lucu begini, kenapa pergi ke sana? Iya Pak, kalau pergi ke sana, kalau nggak pergi lagi nggak dicari. Kalau di gereja kecil nggak datang langsung kecarian. Iya. Tapi itu hal yang aneh. Semestinya kita ke gereja harusnya justru membangun persekutuan, ya kan? Jadi Evi mamanya di sini. Guru Agus juga di sini kenal dengan jemaat, bukan hanya kenal tapi dekat. Justru sebaiknya kalau di dalam gereja itu ya kalau nggak datang kecarian gitu ya. Itulah persekutuan. Dan ini kan menjadi salah satu fungsi utama koinonia ya. Jadi persekutuan. Jadi fungsinya gereja persekutuan. Nah, selain persekutuan pelayanan. Ya kalau Ebi saya lihat rajin ya pelayanan ya. Guru Agus jangan ditanya lagi lah. Pasti rajin juga pelayanan kan. Nah pelayanan itu apa? Yang melayani bukan hanya pelayanan di mimbar. Tetapi pelayanan-pelayanan yang sifatnya umpamanya. Ini gereja kita ada pelayanan sosial ya kan. Ada termasuk pelayanan di lembaga permasyarakatan ya kan. Pelayanan diakon itu sangat penting. Itu fungsi gereja. Nah tapi juga di gereja ini sebetulnya perannya fungsinya salah satunya juga organisasi. Ada banyak orang kan, yang paling penting kita beriman, yang paling penting kita beribadah. Tapi untuk menjalankan
semua aktivitas gereja kita perlu diorganisir. Perlu ada pengurus, perlu ada PIC ya. Tapi jangan salah, karena ada banyak orang yang tidak memahami ini, jadi organisasi menjadi yang utama. Yang utama itu artinya di dalam gereja ada banyak orang yang menilainya secara organisatoris. Ya, jadi jabatan menjadi begitu penting, kemudian struktur menjadi begitu penting. Contoh sederhana begini, contoh ya, kalau yang organisatoris, ini ada orang sakit nih, kan perlu cepet dong ambil keputusan. Tapi karena dia berpikirnya secara organisatoris, apa dulu? Rapat dulu, izin dulu. setuju atau tidak, ya kan? Orang sudah mau mati dia, sampai mati kita nggak jadi obati, nggak jadi tolong, karena apa? Ya organisasi. Iya, itu kadang-kadang. Dan yang perlu juga saya sampaikan, fungsi gereja itu apa istilahnya, ordinasi, ordain, apa seperti kalau di dalam apa ya, seperti baptisan, ya kan. Jadi gereja enggak, ya memang Pak itu kan di Alkitab siapa saja boleh baptis, ya karena waktu itu kan belum ada secara apa istilahnya formal gereja kan. Ya. Tapi setelah ada lembaga atau apa istilahnya gereja, ya yang baptis itu gereja, ya kan. Maka dibaptis dimanapun biasanya secara apa namanya melalui gereja, ya. Saya tahu ada gerakan-gerakan yang dia apa istilahnya paracet, yang tidak, maksudnya tidak, bukan gereja. Ketika apa dia utus ke gereja yang mau dibaptis, menginjili mereka, tapi ketika mau dibaptis dibawa ke gereja. Jadi itu Evi dan Pak Guru itu fungsi-fungsi yang apa namanya itu apa istilahnya melekat pada gereja. Jadi kita nggak bisa salah satu saja. Oh pokoknya saya di gereja ibadah, ya. Pokoknya saya pengen gereja itu pengen berorganisasi saja, nggak bisa. Memang ada komplit di situ. Ya, itulah fungsi gereja. Iya, gereja banyak ya sebenarnya. Nah, untuk kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman gitu tadi kan dengar gitu ya Boksu, kayaknya mau milih salah satu menurut Boksu nih kira-kira. Kita mulai dari mana dulu sebagai kita jemaat, sebagai gereja, kita ambil apa dulu untuk supaya kita bisa menjadi bagian di gereja yang tadi menjadi berfungsi sebagai gereja yang tadi Boksu bilang. Iya, ada orang suka bertanya kepada saya juga selama pelayanan kadang-kadang, Pak kalau saya mau bergabung ke gereja Bapak harus bagaimana? Iya kan? Iya. Jadi gitu, saya bilang sederhana, datanglah beribadah. Datang dulu ya berarti ya. Datang beribadahlah. Ada, karena banyak orang ada namanya nggak ada orangnya. Ya, di buku ada, tapi di kehadiran nggak ada. Ya datang beribadah, ya. Datang beribadah, ketika beribadahlah kita akan tahu banyak kan informasi apa, ada kelas apa, ya kan Pak Guru kan, ada pelayanan apa. Ya, awalnya ibadah gitu, ya. Nah kemudian gini, kadang yang fenomena sekarang kan yang tadi kita diskusikan itu, orang hari ini ke gereja sini, hari nanti ke gereja sana, tergantunglah mau ke mall mana. Ya kan namanya hari Minggu ke gereja Boksu. Kadang orang tergantung ke mall mana. Jadi nggak tahu itu ke gereja sambil ke mall atau ke mall sambil ke gereja. Mana yang utama, ya kan? Nggak ngerti. Sehingga dia tidak bisa ambil bagian di dalam gereja itu. Ya, di dalam gereja itu. Saya mau tanya satu hal tadi Pak. Tadi kan kalau kita lihat sudah banyak pergeseran nilai-nilai fungsi gereja itu sendiri. Nah bagaimana gereja itu bisa memahami kembali fungsi dari gereja itu, atau ini tugas siapa sebenarnya Pak? Atau hamba Tuhan, atau kan mungkin banyak juga orang yang belum mengerti tentang fungsi gereja. Ya memang yang utama memang gereja sendiri harus memberikan pengajaran. Ya ini juga salah satu pengajaran yang kita sampaikan ini. Jadi semoga nanti yang ikut mendengar bisa mengerti bahwa apa namanya itu pemahaman tentang doktrin gereja itu penting, tentang eklesiologi. Jadi banyak orang menganggap ya yang penting ke gereja. Nah ada beberapa apa namanya itu gambaran yang diberikan kepada kita tentang gereja. Itu juga sebenarnya memberikan kepada kita pengajaran tentang bagaimana seharusnya kita, ya. Mungkin saya berikan beberapa contohnya saja. Di dalam Alkitab gereja itu seringkali digambarkan sebagai tubuh, ya kan?
Tubuh itu berarti banyak anggota tapi satu. Tubuh saya ada tangan, ada kaki, ada mulut, macam-macam, tapi satu. Iya. Ya kan? Nggak bisa ini anggota tangan saya tiba-tiba nanti besok menclok apa atau lompat ke anggota orang yang lain, ya kan? Nggak bisa. Ya saya. Oke. Jadi banyak satu dan terikat. Jadi kalau umpamanya seperti tubuh saya ini, umpamanya tangan saya terpotong, itu ya akan mati dia. Iya kan? Terus gambaran yang berikutnya yang di dalam Alkitab itu, kita itu digambarkan sebagai apa namanya itu, apa istilahnya itu, keluarga. Ya kan, keluarga. Keluarga kan namanya keluarga. Udah berkeluarga belum, Evi? Belum. Belum kan? Evi punya keluarga tapi kan? Tapi punya keluarga, iya. Berapa orang isinya? Isinya ada berlima sama Evi. Iya kan? Kalau cuma satu bukan keluarga dong. Bukan dong. Ya, Ngekos itu namanya. Ya. Jadi namanya keluarga itu ya lebih dari satu. Iya. Komunitas itu. Nah gereja itu seperti itu. Kan nggak bisa kan Evi hari ini di keluarga ini, besok di keluarga ono, besoknya lagi di keluarga ini. Jadi orangnya kamu keluarga mana sebetulnya? Ya kan? Pak kan tapi semua keluarga bagus. Ya bagus sih. Tapi kan kamu keluarga mana? Pak itu juga manusia. Iya manusia juga sih memang. Tapi kamu keluarga di lokal itu kan. Iya, betul. Ya di tempatmu itu. Jadi sama Pak Guru kan. Jadi itulah pentingnya. Gambaran kita begitu kan. Kemudian gambaran yang lain digambarkan itu bahwa gereja itu sebagai apa namanya itu? Bangunan. Ya, bangunan. Ya kan? Sama kan bangunan ini prinsipnya sama dengan keluarga, sama dengan apa tadi tubuh kan. Banyak tapi satu. Nah, kemudian juga digambarkan gereja itu seperti apa namanya itu? Kawanan domba. Kawanan, iya. Kawanan domba. Pernah lihat domba? Saya pernah lihat domba. Evi pernah lihat domba? Pernah lihat. Bukan kambing lo ya? Iya di puncak. Jadi karakteristik domba dan kambing itu beda. Iya. Iya betul. Kalau kambing berani dia sendiri, domba itu jarang berangkat sendiri. Ya, jadi kita itu digambarkan tuh gereja itu seperti kawanan domba. Kawanan domba itu selalu berkomunitas, berkomunitas gitu bersama. Ya, kalau yang suka pergi sendiri itu bukan domba, kambing. Ya. Jadi ada banyak orang Kristen jadi sebenarnya bukan domba dia, kambing sendiri. Tidak mau berkomunitas. Gak mau berkomunitas. Ya, kalau ada komunitas ditanduk. Iya. Nah, kalau domba Kambing. bersama itu. Ya. Jadi ada juga yang menggambarkan itu. Selain itu apa kita ini digambarkan seperti ranting. Ranting itu Ranting pohon seperti itu ya, Pak. betul kan? Pohon itu pohonnya satu, rantingnya banyak. Iya. Nggak ada kan pohonnya satu, rantingnya satu. Iya. Nggak ada, kecuali mungkin rangkaian bunga ikebana kan. Rantingnya banyak. Dia di mana? Melekat pada pohon. Ya, jadi itu gambaran-gambaran. Ada lagi gambaran imam, sebagai imam itu dalam bentuk bagaimana gereja diutus sebetulnya. Ya, ada seperti itu. Ya. Wah, udah banyak belajar jadi kita semakin tentang jelas ya? Iya, banyak belajar ya Gur Betul, tentang gereja. Ya mungkin Boksu dari semua yang kita bahas hari ini, apakah ada kesimpulan yang mau disampaikan? Ya, sebenarnya ketika kita lahir sebagai orang percaya, kita itu seperti kita kalau kita secara biologi lahir, Agus lahir, Guru Agus lahir kan pasti di tengah keluarga kan, enggak lahir sendiri gitu kan, iya, pasti di tengah keluarga kan. Sama kita ketika lahir baru itu kita lahir dalam keluarga yang baru. Di mana keluarga baru itu? Itulah jemaat lokal. Sehingga ketika kita lahir baru bertumbuhlah di sana, iya, bertumbuh, belajar untuk melayani, belajar dalam pengetahuan, ada banyak hal. Jadi belajar menyesuaikan, menerima, disitulah semakin hari kalau kita seperti seorang bayi itu ya harus ada di tengah-tengah keluarga. Nah apalagi gereja ini kan ketika kita berbicara tentang gereja, Tuhan Yesus kan memberikan satu indikator, ya. Jadi katanya begini, kamu bagaimana mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, ya. Kalau kamu tidak bisa mengasihi saudara-saudaramu yang kelihatan. Siapa saudara-saudara kita?
Ya salah satu atau salah dua, salah tiga ya saudara seiman. Iya. Ada banyak orang tidak mau bergereja karena konflik. Itu salah. Ini keluarga, jadi kita harus apapun situasinya kita bertumbuh di situ. Nah, yang terakhir itu gereja itu sebenarnya secara tujuannya memang gereja ini di satu sisi itu kita dikumpulkan ya istilahnya, dikumpulkan berarti kita bersama-sama saling melayani di dalam komunitas gereja lokal, ya kan? Dikumpulkan makanya kita menjadi satu persekutuan. Tetapi di sisi lain gereja itu juga kasarnya disebarkan. Itu berarti kita punya fungsi yang berikutnya. Apa itu? Bagaimana kita diutus sebagai imamat itu, ya. Imamat itu bukan dari mamat ya, imam. Jadi diutus untuk memberitakan ya tentang itu Kristus kepada orang lain. Jadi menjadi alat bagi Tuhan di seluruh dunia ini. Jadi di satu sisi kita setia kepada gereja lokal, bertumbuh di dalamnya. Di sisi lain dalam waktu yang bersamaan kita juga bisa menjadi saksi ya bagi Kristus di tengah-tengah dunia. Jadi itu jadi pesan saya Bapak Ibu, ayo kita setia tertanam dalam gereja lokal dan kita boleh bertumbuh dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita juga. Amin. Amin. Puji Tuhan, semakin banyak belajar, semakin banyak tahu tentang firman Tuhan. Terima kasih sudah menyaksikan diskusi pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.